Cuma saya sedang berpikir liar ini. Apakah ada kemungkinan podcastnya ini antara murid dan guru? Di sini. Iya, komunikasi. Oke, kalau mau berantem juga di sini. Tak bisa berantem. Apa harapan Anda untuk NJ, Pak? Harapan saya terbesar untuk NJ itu terbangunnya komunikasi yang efektif di antara semua stakeholder dan warga NJ itu sendiri sih. Karena maju dan mundurnya suatu kelembagaan itu bergantung dari efektivitasnya komunikasi, Pak. Menurut saya ya. Iya. Efektivitas komunikasi ini seperti apa gambaran dasarnya lah minimal menurut Bapak? Karena komunikasi ini bagian dari pengungkapan sebuah ide dan gagasan yang nantinya akan dijadikan sebuah pola-pola program untuk kegiatan-kegiatan NJ ke depannya. Dan hal ini pun menjadi hal yang penting menurut saya, karena buah dari ide dan gagasan ini yang terrealisasi dalam bentuk program ini akan berimpact terhadap generasi-generasi berikutnya gitu, generasi-generasi remaja lah yang memang kelembagaan ini kan lembaga atau yayasan Nurul Jadid ini melembagai pendidikan seperti itu, Pak. Tapi terlalu ini, Pak, terlalu jauh ke sana duluan. Kita terkejauhan kayaknya ngomongnya. Perkenalan dulu. Ini mungkin audiens butuh kenal ini, siapa ini yang berbicara. Anda siapa? Saya siapa? Baik, Saya siapa? Ya, itu kadang-kadang kita suka meronta-ronta langsung saja pada inti persoalan, sementara kita suka melupakan memperkenalkan siapa kita. Ya, nanti kan? si konyong-konyong kan siapa lu gitu. Makanya ini siapa nih? Baik. Anda sebagai apa berbicara dan siapa deh pokoknya, perkenalkan diri silakan. Baik, saya perkenalkan, nama saya Awaludin Jamal. Saya diamanahkan di Yayasan Nurul Jadid ini sebagai MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi yang berhubungan dengan manusia, baik itu dari tingkat siswa, guru, jajaran yayasan, itu menjadi sebuah ranah kerja saya sebenarnya, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi terkait manajemen pengembangan sumber daya manusia ini cakupannya luas sebenarnya, Pak. Luas. Baik itu upgrade skill guru-guru, terus kita pun harus memikirkan program-program bagaimana siswa-siswi itu terbentuk sesuai dengan harapan visi misi yayasan. Itu menjadi agenda besarnya gitu loh, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Itu sajalah. Itu saja ya. Sekarang Bapak sendiri. Saya perlu ya? Perlu lah, Pak. Biar tidak siapa ini sosok. Ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk ada gitu kan. Ujuk-ujuk bikin prank satu sekolah. Ya itulah. Itu bahaya, Pak. Nanti disangkanya Agen rahasia. agen rahasia. Padahal kan saya sudah bilang saya agen ganda. Agen Baik, Bapak, silakan perkenalkan sendiri, Pak. Tak perlu saya minta. Saya perkenalkan apa nih? Oh ya, oke lah. Perkenalkan, nama saya. Jangan so imut gitu loh. Jadi gimana dong? Ya, nama saya Mujadid. Ya, ada sesuai dengan nama sekolah kayaknya. Iya ya. Nurul Jadid, Mujadid ya. Nama saya Mujadid. Seringnya dipanggil Om Didit. Tapi siswa di sini panggil saya Pak Didit pertama kali. Pertama kali saya dipanggil Bapak, akhirnya di sini. Oh gitu. Sebelumnya Om ya. Sebelumnya Om. Jadi sini saya dipanggil Bapak, oke lah. Akhirnya jadi Bapak. Ya dipanggil Pak Didit biasa juga, bisa juga dipanggil Om Didit juga boleh. Saya di sini sebagai apa, Pak? Ini sebenarnya Anda yang bisa menjelaskan saya ini sebagai apa di sini. Sebenarnya itu gak perlu lagi dijelaskan ya, karena saya sudah menyampaikan apa yang menjadi amanah yang
berikan sama Bapak gitu loh Pak. Lebih baik Bapak aja lah langsung aja biar gamblang, biar tahu gitu loh. Warga Nurjadid ini tentang sosok Bapak dan Oom ini. Bapak dan Om dong. Ya, saya sebagai kalau ngejelasin posisi sih ya. Posisi sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Intinya begitu. Saya lebih senang tidak menjadi siapa-siapa. Saya lebih senang berada di belakang layar, bekerja ini dan itu, berkontribusi lah. Nah, dalam hal ini Bapak yang meminta, Bapak siapa nih? Bapak itu tuh. Mana ya? Bapak itu. Yang meminta saya untuk apa nih dari Nurul Jadid yang bisa dikembangkan, terutama dalam hal komunikasi. Nah, ternyata ada banyak cara. Salah satunya adalah teknologi. Pengenalan terkait teknologi. Salah satunya ya ini, podcast ini nih. Nah, podcast ini, setup podcast ini adalah salah satu media atau perpanjangan tangan dari visi bagaimana Nurul Jadid dilihat dari luar oleh warganya Nurul Jadid itu sendiri atau orang lain. Nah, salah satunya dari media ini. Gak berharap banyak sih. Artinya kita gak mempersiapkan ini bakal menjadi elegan, mewah atau wah lah di mata orang. Tapi saya lebih suka menunjukkan progres. Kita memperlihatkan ada siswa misalnya, ini kan sudah mulai ada kan podcastnya siswa-siswi yang awalnya malu-malu, tapi seiring berjalan mereka itu berproses, ada yang semakin bagus bahasa maupun tata bahasanya melalui media ini. Jadi ya kembali diingat lagi, ini adalah salah satu dari media dari sekian banyak cara untuk memperbaiki komunikasi. Dan akhirnya bisa memperbaiki wajahnya dari Nurul Jadid itu sendiri. Ya. Nah, secara ringkas itulah yang disebut dengan portofolio. Ya, kombinasi antara performance dan juga apa yang sudah ada dan apa yang dikembangkan ataupun akan dikembangkan. Nah, Bapak sendiri kan yang minta, akhirnya saya, inilah disebut dengan portofolio, yaitu bagaimana harapannya kegiatan-kegiatan yang mungkin baru dan yang sudah ada, yang sekarang sudah mulai dibalut dengan teknologi yang lebih baik, akan membuat Nurul Jadid lebih dilihat lagi dan akhirnya bisa melebarkan manfaatnya lebih besar lagi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Ya, spesifiknya sebagai manajer portofolio gitu ya Pak. Iya. Apa disebutnya Pak? Manajer portofolio yaitu orang yang ngotak-ngatik kayak brandingnya sebuah lembaga lah. Tapi ini kan tidak begitu nggak begitu jor-joran kita membuat pencitraan lembaga ini seperti ini. Saya lebih suka ini adalah proses, dan bagian dari proses itu ada pengembangan yang nantinya pasti dirasakan oleh warganya Nurul Jadid, entah gurunya, entah siswanya atau orang tua siswanya, seluruhnya. Ya. Ini cukup luar biasa karena ini bisa dikatakan sebagai media edukasi di bidang komunikasi ya Pak ya. Iya. Media komunikasi, jadi banyak lapisan-lapisan manfaat sih sebenarnya. Banyak lapisan-lapisan manfaat diantaranya yang mengedukasi khususnya ya lebih spesifiknya tentang komunikasi. Terus istilahnya di samping itu juga memperluas pandangan halayak umum terkait Nurul Jadid. Nih luar biasa ini Bapak satu ini. Biasa di luar. Biasa di luar ya Pak ya. Oke. Nah, kita mengerucut deh akhirnya ke komunikasi ya, ke komunikasi. Komunikasi yang selama ini kan bukannya sudah ada, artinya anak-anak itu sudah berbicara dengan adab yang baik, anak-anak ini sudah mulai bisa berkoordinasi dengan temannya, dengan gurunya, dengan organisasinya. Saya pun menilai sudah lumayan baik. Apalagi kira-kira yang menurut Pak Awal ini ingin kembangkan lebih? Oke.
Jadi gini, memang hal itu sudah bukan hanya di sekolah sini saja ya, sekolah-sekolah yang lain pun sama halnya, istilahnya eh, berkomunikasi antar warga kelembagaan itu sudah terjalin atau sudah terjadi gitu. Akan tetapi untuk memfasilitasi dan mengarahkan supaya lebih terpolakan sehingga menjadi sebuah pembelajaran bagi semua warga-warga yang semua warga sekolah khususnya Nurul Jadid untuk seperti apa sih komunikasi yang baik itu, seperti apa sih mengungkapkan sebuah gagasan itu sehingga komunikasi-komunikasi yang bersifat gagasan ataupun ide itu bisa tersampaikan dan bisa terrealisasikan gitu. Karena selama ini mungkin saya melihatnya setiap individu-individu yang ada di kelembagaan Nurul Jadid ini ya baik itu siswanya, baik itu guru-gurunya ini hanya meluapkan gagasan-gagasan yang luar biasa tapi tidak lantas terrealisasikan gitu Pak. Karena mungkin ada beberapa faktor yang menjadi hal itu tidak berjalan ya. Mungkin karena tidak percaya diri, ya kan? Mungkin karena tidak ada partner atau mungkin tidak tersampaikan komunikasi untuk menyampaikan gagasan ini terhadap guru ataupun warga pada umumnya gitu loh Pak. Sehingga itu menjadi hal yang sia-sia gitu, sangat disayangkan gitu loh. Padahal ketika saya ngobrol-ngobrol dengan staf-staf di sekolah ini ya cukup luar biasa ide gagasannya Pak. Terus lantas kenapa tidak direalisasikan, itu yang menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Ya di situ kan kita harus mencari dulu faktor penyebabnya. Nah mungkin dengan adanya media seperti ini kawan-kawan ini bisa merealisasikan atau bisa memaparkan ide gagasannya lewat media teknologi podcast ini, sehingga nanti akan terdengar oleh kawan-kawan yang lainnya dan mungkin menjadi inspirasi untuk mewujudkan apa yang menjadi ide dan gagasannya gitu Pak. Seperti itu. Jadi itu harapan ya selama ini ya memang sudah berjalan komunikasi itu tanpa ada diarahkan ataupun disarankan. Itu sudah terjalin gitu. Berarti kalau boleh saya lebih menyimpulkan lagi nih, komunikasi sehat itu sudah ada. Tapi dalam tolok ukur ideal mungkin belum bagi Bapak gitu ya. Iya. Makanya ini adalah salah satu, kembali lagi ya, ini adalah salah satu ya, betul. Salah satu media untuk melancarkan agenda tadi. Ada agenda yang kalau boleh saya bahasakan ulang adalah pola komunikasi yang harmonis. Harmonis ini tidak lagi diwarnai oleh ketakutan-ketakutan, terus ketakutan ini bisa disebabkan oleh apa saja ya. Iya. Juga tidak lagi dibayang-bayangi oleh ya tadi, kalau saya berbicara pantas nggak atau tidak. Betul. Dan akhirnya harmonisasi ini terjalin dan gagasan-gagasan lebih mudah untuk disampaikan dan mudah untuk terrealisasi. Betul. Seperti itu ya. Nah kalau mau lebih spesifik lagi, Nurul Jadid ini seperti apa harapannya agar itu bisa terpenuhi? Artinya kita ini sudah mulai sedikit ada pengembangan, mulai melakukan podcast. Siswa dan siswanya sudah kita jadwalkan untuk bisa podcast rutin gitu ya. Meskipun nanti isinya ya nggak muluk-muluk lah, mereka sudah mulai berbicara 10-15 menit, tukar pikiran, merespon argumen, memberikan saran, itu udah sangat-sangat sehat sebenarnya. Dan itu akan berkembang selagi mereka masih di Nurul Jadid, mereka akan berkembang dan kita bisa saksikan di YouTube. Ya, betul. Nah, setiap minggu kita bisa saksikan, wah ini perubahannya secara bicaranya sudah mulai berubah ini. Ya. Nah, selain itu apalagi kira-kira secara personal Pak Awal ingin tambahkan sebagai penyempurnaan dari harapan tadi? Jadi gini, dari hasil ini
katakan bahwa ini sudah berproses nih ya, Ya. terjalinnya komunikasi dengan adanya media ini gitu ya. Jadi harapannya ini ketika ide-ide dan gagasan dari hasil komunikasi itu kita bisa mewadahi dan kita bisa mengkolaborasikan. Ya. Karena kemajuan suatu lembaga ini tidak lepas dari sebuah kolaborasi antar elemen-elemen yang ada di warga sekolah, termasuk orang tua, Pak. Oh, termasuk orang tua. Oh ya, jadi jangan berpikir bahwa kemajuan sekolah itu hanya dibebankan pada kelembagaan saja, Nah. tapi keterlibatan orang tua terkait kemajuan Nurul Jadid ini sangat penting sekali, gitu. Nah, ini pasti berisikan harapan dong artinya. Betul. Nah, seperti apa harapannya orang tua akan merespon gagasan tadi? Seperti apa harusnya orang tua ikut andil dalam menyehatkan sistem komunikasi yang sedang kita bangun ini demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik tentunya untuk anak-anak. Oke. Nah, dengan adanya media podcast ini, otomatis kan yang melihat itu bukan hanya warga Nurul Jadid, khususnya yang ada di sekitar Nurul Jadid saja, Pak. Karena sekarang itu kan masalah teknologi media sosial lewat YouTube, Facebook dan sebagainya itu kan udah merata lah. Bahkan ibu rumah tangga pun sudah bisa mengakses dengan mudah gitu loh. Ya, setuju. Nah, dengan hasil itu orang tuanya akan melihat, ini harapannya orang tua akan melihat sejauh mana anak-anaknya gitu ya mampu bisa berbicara gitu kan. Itu bagian dari motivasi juga. Ya. Akhirnya di situ ada termotivasi lah, Lebih termotivasi. terdorong akhirnya. Hah? Lebih terdorong untuk terlibat gitu, istilahnya untuk membangun komunikasi. Setidaknya orang tua itu menanyakan sejauh mana sih anak saya di Nurul Jadid gitu loh. Ketika saya melihat salah satu perwakilan dari siswanya ikut podcast, dia bisa berbicara dengan begitu bagus gitu ya. Terus istilahnya dia tidak canggung gitu kan. Kan itu menjadi daya tarik ya, Pak ya. Ya. Dan sehingga ada keterdorongan gitu orang tua untuk menanyakan. Terus kan kebetulan kan Nurul Jadid juga memberikan fasilitas Pak untuk pertemuan orang tua setiap bulannya. Oh, ada ya, difasilitasi. Ya, jadi mengaji atau pengajian bahasanya pengajian, tapi isinya dalam 1 bulan sekali ini itu diisi dengan berbagai tema pembahasan gitu. Baik parenting yang sudah kan parenting, terus ada juga kajian fikih ataupun dan banyak lagi lah Pak, seperti itu. Oh, jadi memang ada rutinan. Ada rutinan 1 bulan sekali. Sebulan sekali gitu ya. Oh, bagus. Tapi gini deh. Ini orang tua yang di rumah nih. Gimana dengan orang tua yang di sekolah? Apa harapannya supaya tadi komunikasi sehat, komunikasi harmonis ini terbangun, terjalin? Apa harapan Bapak, Pak Awal nih kepada orang tua di sekolah alias guru-guru dalam rangka melibatkan diri membangun komunikasi sehat antar di dalam sekolah ini? Ya, dari pembiasaan ini yang awalnya yang ini sedang proses lah, dalam progres membangun komunikasi lewat bincang-bincang di podcast ini, harapannya itu guru-guru atau orang tua di sekolah ini terbiasa Pak, terbiasa untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, ataupun ada hal-hal perbaikan-perbaikan yang memang itu menjadi berdampak terhadap kemajuan Nurul Jadid, itu bisa terungkap gitu loh Pak. Itu bukan hanya dengan step by stepnya ini, istilahnya dari murid-muridnya dulu, nanti guru-gurunya, itu kan membangun suatu atmosfer ya. Atmosfer. Terbiasa dengan berkomunikasi, akhirnya itu bisa kebawa dalam keseharian gitu loh Pak. Oh, oke. Berarti saya tangkap nih. Berarti tidak menutup kemungkinan guru-gurunya nanti yang berada di sini saling berbicara
Betul sekali. Oh, guru antar guru. Ya, antar guru nanti lintas kelembagaan dari SMP, TK, SMK gitu kita. Oke. Itu bisa kita wadahi di sini, Pak. Iya. Iya, itu kan hal-hal yang luar biasa gitu ya. Ketika kita berbincang dari sudut pandang guru-guru TK, SMP, SMK gitu kan. Karena kita Yayasan Nurul Jadid ini 3 lembaga, Pak. Oh, sama boarding. Oh ya, boarding school ya. Ya betul. Jadi di sini kita membiasakan dari hal-hal yang terkecil. Kita sih memang tidak muluk-muluk sih. Kita mewadahi dari hal-hal terkecil, obrolan-obrolan ya santai, ringan gitu. Akhirnya kan itu menjadi habit ya, Pak ya. Iya. Jadi kebiasaan kita terbuka, terus kita istilahnya meluapkan apa yang menjadi ide dan gagasan, saran dan sebagainya. Kan selama ini kalau kita istilahnya tidak mewadahi, kadang-kadang kan kita malu-malu ya, Pak ya. Iya. Malu-malu, gak ada pancingannya. Tidak ada pancingan, akhirnya gak gitu terbuka kan? sama sekali. Betul. Kadang-kadang ya kalau ada hal yang ide gagasan ataupun saran itu tidak disampaikan, itu menjadi sebuah kekesalan gitu ya. Akhirnya ya istilahnya jadi apatis. Menumpuk terus menjadi rasa kesel mungkin ya. Iya. Ya akhirnya itu hal-hal yang tadinya harusnya bermanfaat malah berdampak kurang baik terhadap dirinya kan. Dia akhirnya ya sudahlah, saya pun bukan kewenangan saya untuk berbicara seperti itu. Kadang-kadang kan gitu ya, Pak ya. Tapi kalau kita kan di sini kan membebaskan ya, Pak ya. Tapi realitanya memang ada seperti itu. Ada seperti itu. Oke. Karena gini, kenapa saya bisa menyimpulkan ada? Karena saya sebelum masuk ke ranah manajemen di yayasan ini, saya coba observasi, Pak. Observasi, Pak. Observasi itu bahasa akademisnya dari mencari masalah. Jadi Bapak ini suka nyari masalah gitu ya? Ya karena kalau hal yang benar ya, hal yang sudah berjalan, ngapain harus dicari-cari? Ya. Betul nggak? Setuju. Ya sudah, biarkan saja kan. Kan yang harus dicari itu hal-hal yang kurangnya gitu loh. Ya. Yang kurang. Apa nih yang mau diperbaiki gitu ya? Apa yang mau diperbaiki? Akhirnya kita melakukan sebuah observasi kecil-kecilan lah itu. Dan dari hasil itu ya saya bisa menyimpulkan bahwa di sini ada kementokan komunikasi lah antar individu ataupun lembaga ataupun dari kepengurusan yayasan dan sebagainya, sehingga tidak terwujudnya sebuah ide gagasan itu dalam satu akumulatif untuk membangun Nurul Jadid gitu, Pak. Oke. Benar. Karena dari slogan atau motonya Nurul Jadid ini kan cerdas, berintegritas. Nah, oke lah, cerdas ini adalah misi dari semua sekolah. Memang misinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Integritas ini bahasa yang mulia loh, Pak. Kalau kita berbicara dari sudut pandang teknologi, integritas itu sama seperti ekosistem. Integritas itu adalah ketersambungan antara keyboard dengan layar, antara mouse dengan mesin CPU-nya. Itu integritas, kesambungan semuanya. Jadi makanya saya bilang integritas itu adalah bahasa yang mulia. Nah, bahasa yang lebih, kalau dari sudut pandang agamanya, integritas ini lebih mulia lagi dibanding tauhid. Iya, karena integritas itu sebanding lurus dengan kata ihsan. Ihsan itu dalam hal dalam pandangan ini, ihsan itu adalah seperti kalau dalam hadisnya, saat kamu beribadah seolah-olah kamu dilihat oleh Allah, gitu kan? Iya. Ka'anna katarahu, seperti Allah melihat kita. Meskipun kita nggak bisa melihat Allah, itu kan lanjutan hadisnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Meskipun kamu tidak dilihat, dia tetap menjalankan. Kamu pasti akan tetap dilihatnya. Maka dari itu kamu tetap berbuatlah yang baik-baik saja. Itu nilai integritas loh. Iya. Ihsan. Ya. Makanya, kalau memang seperti itu, ya agenda ini harusnya lebih kuat karena dasarnya dalam sudut pandang apapun sudah sangat-sangat bagus. Ya. Cerdas, berintegritas. Maka dari itu ada hal-hal yang mungkin
menghambat sistem integritasnya sekolah ini, ya mungkin bisa diselesaikan. Dan salah satu caranya di sini gitu Pak ya. Komunikasi Pak. Oh, komunikasi. Iya, komunikasi. Nah, komunikasinya di sini. Iya, komunikasi. Oke, kalau mau berantem juga di sini. Tak usah berantem. Enggak usah berantem. Tapi biasanya habis berantem temenan itu Pak. Enggak, sebenarnya kan untuk mengungkapkan sebuah gagasan itu ketika kita sudah mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek ya Pak ya. Ya. Itu kan biasanya kita harus ada solusi. Oke. Ya, ketimbang kita istilahnya mendem-mendem dengan mendem-mendem sendiri gitu ya, tanpa diungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya. Karena saya yakin Pak, untuk di warga sekolah Nurul Jadid ini semata-mata unek-uneknya ini untuk membangun, untuk kemajuan. Oke, setuju. Karena ya saya punya keyakinan itu sih Pak. Jadi unek-uneknya ini bukan berdasarkan unek-unek di luar kelembagaan kependidikan gitu loh. Semua bermuara pada tujuan-tujuan hal-hal yang baik gitu untuk kemajuan, untuk impact yang akan nantinya berdampak terhadap murid-murid dan guru dan semuanya lah yang menjadi elemen-elemen yang ada di Yayasan Nurul Jadid ini Pak. Iya. Seperti itu. Saya punya keyakinan itu sih. Oke. Integritas ya luar biasa ternyata setelah dikaji. Saya pun menyadari juga Pak terkait cerdas berintegritas ini. Jadi tadi kan kalau di sudut pandang elektronik itu ada korelasi antara keyboard dan bla 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 dan semua. Iya, itu integritas. Gitu kan. Terus dari segi religiusitas ataupun dari ke sisi agama juga kan melihat bahwa integritas itu dilihat gitu dan dia akan merasa terlihat gitu, sehingga dia melakukan suatu hal tetap melakukan suatu hal gitulah yang menjadi sebuah kewajibannya mungkin ya Pak ya seperti itu. Ya, jadi oke, dalam sudut pandang vocabulary-nya penjelasan panjangnya integritas itu persis sama seperti ihsan muhsin tadi. Jadi diambil sebuah contoh, ada orang terbiasa mencuri, akhirnya dia dipertemukan dengan penegak hukum, polisi lah misalnya. Dia bertemunya bukan karena dihukum, dia hanya dikasih tahu bahwa jangan mencuri lagi. Akhirnya meskipun Pak polisinya nih sudah nggak ada, dia sudah tidak melakukan perilaku pencurian lagi. Karena dia tahu bahwa itu salah dan dia tahu akan ada konsekuensinya. Berarti yang bersama dia, oke lah, dia di suatu waktu itu sudah tidak ada polisi, tidak ada orang lain selain dia, dan dia bisa mencuri seperti kebiasaannya yang lama. Nah di saat itu tidak ada yang menghalangi dia kecuali rasa integritasnya. Rasa integritas itu hasil dari peringatan polisi dan ingatan dia atau bayangan dia akan konsekuensinya. Nah itu dalam bahasa itu seperti itu artinya integritas. Sebuah ketersambungan antara diri sendiri dengan pikiran, dengan hati, seluruh kombinasi inilah. Jadi timbul sebuah kesadaran mungkin Pak ya? Timbul sebuah kesadaran. Nah, jadi makanya saya cerdas berintegritas itu lumayan keren tuh, sangat-sangat keren sih. Ya, dan itu pun menjadi sebuah harapan Pak ketika cerdas berintegritas ini warga sekolah Nurul Jadid ini menjadi semua baik siswanya itu timbulnya sebuah inovasi atau kemandirian ataupun hal-hal yang sifatnya membangun ya, sifatnya untuk membangun sebuah kelembagaan ini yang mungkin nantinya akan berdampak terhadap pengembangan atau menjadi sumbangsi terhadap negara kita gitu Pak. Terciptanya itu. Jadi timbulnya sebuah inisiatif gitu kan. Terus inovatif, kreativitas itu mungkin hasil dari integritas itu gitu, munculnya sebuah pastinya seperti itu. Ya. Dan itu yang menjadi sebuah harapan kita gitu loh. Dan itu akan berdampak terhadap kemajuan minimal untuk kelembagaan, maksimalnya untuk sumbangsi terhadap bangsa kita Pak. Iya.
Kalau boleh lebih minimal lagi untuk dirinya sendiri. Itu dia. Untuk diri Minimal untuk diri sendiri bagi siswa Ah, atau siapapun atau elemen segala elemen Nurul Jadid lah. Oke. Kita lanjut nih. Tadi yang bahas apa Pak, jadwal ya? Ini jadwal perlu dibahas di sini nggak Pak? boleh. Oke. Ya. Berarti langsung dibahas di sini juga. Ya. Oke, silakan. Nah, tadi obrolannya cukup panjang tuh, itu pembuka sebenarnya. Itu pembuka. Tapi panjang. Pengantar. Pengantar ya, Pengantarnya kurang lebih setengah jam nih. Tapi memang Nggak tahu harus kalau harus harus ada edit nggak ini penjelasan. pengantarnya. Jadi akhirnya dari hasil obrolan itu kita harus mempolakan atau mengkonsepkan terkait program-program di meja hangat ini ya Pak, ruang podcast ini. Di antaranya kita harus melakukan sebuah penjadwalan Pak. Ini mungkin sebuah paksaan ya, tapi nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan, habit yang terus menerus, akhirnya dia tidak perlu lagi dijadwalkan, sudah refleks gitu loh. Oh iya, sudah mulai ada saya harusnya ngapain ini ya? Kok ada yang kosong gitu ya? Gitu. Jadi udah menjadi habit kan kayak gitu Pak ya. Ya, tapi untuk saat ini kita harus menjadwalkan tetap gitu, harus mempolakan juga gitu kan untuk mengarah nanti kepada kebiasaan atau habit. Nah, jadi tadi saya sudah oret-oret juga. Mungkin untuk targetan sekarang itu kita mulai dari siswa-siswinya Pak. Jadi cukup siswa-siswi dulu. Siswa-siswi dulu. Adapun ya. istilahnya untuk guru nanti kondisional. Oh, oke. Ya, siap. Nanti siap, kan siap. kita kan sering hilir mudik nih ya ke kantor SMP, SMK, SM. Nanti wah ini nih boleh nih kita angkat gitu kan. Ya. Ya itu kan bisa seperti itu Pak. Ya. Tapi kalau untuk rutinitasnya kita SMP untuk siswa-siswanya dulu. Siswa dan kita siswanya jadwalkan. kita Jadi nanti kita jadwalkan seperti ini Pak, jadwalnya untuk podcast terkait komunikasi ini. Kita mulai dari siswa itu, kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu. Oke. Senin, Selasa, Rabu ya. Nah, ini Senin, Selasa, Rabu ini jadwal. Adapun nanti yang menjadi tamu atau audien atau apa ya sebutnya? Ya, boleh audiens atau ya. bintang tamu. Bintang tamu ya. Bintang tamunya kita istilahnya selang-seling. Kita selang-seling. Jadi kalau contohnya nih dari hari Senin nih, untuk minggu ini nih kita ngambil SMP dulu nih hari Senin. Oke. Nanti hari Selasanya SMK. Nanti SMP lagi. Minggu depannya kita mulai dari SMK, SMP, SMK. Jadi gitu. Dari beberapa minggu itu ada selang-seling supaya tidak monoton gitu, Pak. Betul. Ya. Jadi ada selang-seling SMP, SMK, SMP, SMK, SMP, SMK gitu loh. Jadi nanti dalam sebulan itu jumlahnya akan sama. Oh iya kan? Iya. Istilahnya kalau dalam satu bulan tuh 4 minggu ya. 4 minggu. 4 minggu itu bisa dari SMK berapa, SMP ini sama nih nanti jumlahnya itu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu kita jadwalkan untuk SMP, SMK, SMP lagi atau SMK, SMP, SMK selang-seling. Untuk tema seperti apa, Pak? Karena kan ini bukan hanya sih. Ini bagian dari proses, Pak ya. Oke. Bagian dari proses. Jadi untuk tema ini kita kasih selentingan mungkin apa nih yang menjadi hit di Nur Jadid nih. Ya, terkait apa kayak sekarang kan lomba film. Oh iya, ada lomba film yang kemarin festival film Nur Jadid. Iya. Festival film pendek. Film pendek. Itu kan untuk mengisi liburan kemarin, Pak. Iya. Semester dan tahun baru itu kan, ya. Banyak tuh hadiahnya. Iya. Hadiahnya lumayan gede soalnya untuk ukuran kelas ya. Juara 1 juta. Iya. Juara favorit juga 1 juta. 1 juta.
Terus Sisanya- juara 2 750, juara 3-nya 500. Wes, Itu. lumayan tuh. Jajan seminggu sekelas itu. Ya ini bagian apresiasi Pak dari yayasan, Oke, istilahnya oke. dari yayasan untuk mewadahi sebenarnya, untuk mewadahi kreativitas siswa-siswi dan mengisi liburan mereka gitu loh. Iya iya. Jadi Oh pantes kemarin meskipun libur pada ada yang ke sekolah tuh. Betul. Syuting. ya Acting. Wah. makanya kemarin kan ininya pun dikomunikasikan juga dengan orang tuanya supaya orang tuanya pun mengetahui Pak. Kita harus membudayakan komunikasi itu juga sih, istilahnya ketika ada kegiatan-kegiatan itu kita informasikan sebisa mungkin, Pemberitahuan ke orang tua pun lancar bahwa gitu ya. ada kegiatan ini untuk mengisi ini Iya, dan sebagainya, sehingga orang tua pun di situ oh iya Oh iya, merasa. mengizinkan itu keterlibatan Pak, Ya, ya, mengizinkan ya, ya. anaknya untuk pergi itu keterlibatan Betul. untuk kemajuan Nurjadi juga sih Iya kan? sebenarnya gitu. Yang seharusnya orang tuanya ini taunya nih anak di rumah nih. Iya. Toh liburan ya kan? Libur Loh kok sekolah lagi gitu Iya. ya. Tapi orang tua tahu. tahu Ya. gitu, Mantap, itu harus mantap. ya seperti itu Pak. Ya, Jadi ya temanya ya kita lihat kondisional aja, yang jelas untuk sebagai proses ini membiasakan dulu Pak. Pembiasaan. Pembiasaan dulu. Nanti kan kita pun sambil menganalisa juga Pak. Mana nih? Iya, iya. Nanti iya. sehingga ke depannya ada segmen-segmen. Oke. Akhirnya ada yang oh ya betul juga ya. Akhirnya ada segmen Ya. atau playlist lah, kalau di YouTube itu ada playlist yang Iya. sesuai dengan tema masing-masing gitu Iya. ya. Ada tema-tema yang dibawakan anak-anak, tema Betul. fun, Iya. tema apa gitu Iya. ya. Oh, oke. Jadi kan kita ngelihat senatural mungkin Pak. Ya, harus itu. Senatural mungkin sejauh mana kita istilahnya melihat anak itu berkomunikasi di mewacanakan apa kayak gitu kan. Ya kita bukan mau membebaskan, tapi kita pun sambil ada proses untuk menganalisa juga. Karena kalau kita istilahnya langsung dipolakan Pak, dikonsepkan, itu pasti anak-anak itu nggak akan muncul kreativitasnya. Iya. Ya kan? Betul. Jadi harus natural gitu ya. natural dulu, jadi di situ baru kita lihat nih mana nih yang bisa kita polakan, nanti kita bikin konsep sehingga nanti dalam podcast ini tuh ada segmen-segmen. Begitupun dengan guru-gurunya. Iya. Cuma saya sedang berpikir liar ini, apakah ada kemungkinan podcastnya ini antara murid dan guru? Ini sangat memungkinkan sekali. Oke, berarti Dan sangat diharapkan. Sangat diharapkan, Pak. diharapkan oleh siapa ini? Ya harapan kita, Pak. Harapan kita sebagai yang menaungi lembaga gitu ya, yayasan. Oke. Jadi ada harapan seperti itu. Terjalinnya komunikasi, kan komunikasi ini bukan hanya satu arah saja, Pak. Istilahnya harus ada beberapa komunikasi ini harus beberapa dua arah. Dua arah ini bukan hanya satu lapisan saja antara murid dengan murid, guru Yeah. dengan guru, tapi harus ada silang lah ya, interaksi gitu antara guru dan murid, murid dengan guru, sesama murid gitu dan sebagainya gitu. Itu nantinya seperti itu. Saya jadi ini sih langsung ngebayangin gitu. Karena kemesraan murid berkonsultasi kepada guru terkait apapun, termasuk terkait mata pelajaran, itu kan enaknya itu ada di sini gitu. Iya. Akhirnya membahas pembelajaran, bentar-bentar ngalor ngidul dikit. Iya. Habis itu ke pelajaran lagi, apa yang susah diilustrasikan di layar misalnya Iya, kan gitu. betul. Nah, itu besar kemungkinan itu ada gitu ya. Iya. Cuma nanti mungkin saya menunggu arahan dari Bapak lah, bagaimana nanti formulasinya. Bapak ini suka gitu. Bapak yang mengarahkan ke saya, nunjuk-nunjuk ke saya. Padahal Bapak sendiri yang mengarahkan. Bapak jangan membiasakan diri untuk seolah-olah di balik layar, Pak. Dan saya di depan, tidak seperti itu, Pak. Kita kerjasama aja, Pak. Nah, kalau memang seperti itu jadinya ya bagus. Artinya saya kan tinggal membantu memoles ini, bagusnya ini, itu bagusnya itu. Ya tadi harmonisasi tadi yang terjadi antar guru dan murid dan dilambangkan dengan komunikasi yang baik gitu ya. Satu lagi, Pak, yang agak nyeleneh ini, Pak. Apa itu? Kemungkinan besar nanti kita akan undang orang tua. Oh, iya. Dan di situ istilahnya
apa yang sesuai saya tadi sampaikan bahwa ada kolaborasi komunikasi antara lapisan-lapisan dari murid, guru dan orang tua ini bisa terbangun di sini, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengundang orang tua murid, mungkin dari ketua komitenya atau dari murid ketua dari orang tua yang kita bisa undang ke sini. Iya. Boleh tuh. Boleh tuh karena lebih memperpanjang keterlibatan mereka, lumayan akan memberikan hasil yang signifikan juga nanti. Ya. Ditanya gimana Bu setelah anaknya ke sekolah atau apa aja Bu keluhannya anak-anak sini. Jangan sampai misalnya ada contoh yang mungkin tidak realistis lah contohnya ini. Anak ini dia tidak punya begitu banyak permasalahan di sekolah. Malah bisa dibilang anak yang berprestasi juga, anak yang baiklah di sekolah, sikapnya baik, perilakunya baik, juga nilainya pun baik. Tapi ternyata di rumah beda hal. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kita bagus korek tuh dari orang tua. Artinya ada kemerdekaan untuk mengungkapkan ini nih sisi lain yang saya rasakan dan tolong dong untuk diperhatiin juga. Nah, memang nanti akan terlihat seperti menambah beban sekolah. Menambah beban sekolah untuk mendidik si anak. Tapi minimal kita atau sekolah nanti punya tolok ukur, oh iya ada hal yang lain nih. Ada hal yang belum disentuh mungkin atau belum dieksplorasi sehingga hal-hal untuk meningkatkannya itu akan kita temukan bersama. Betul. Gitu. Itu dia, makanya di situ juga kan kita makanya tadi ada bayangan kemungkinan besar dan saya harapannya seperti itu juga, ada komunikasi antara orang tua dan orang tua dia. Dan kita pun di samping itu kan memfasilitasi juga, Pak, memfasilitasi istilahnya di 1 bulan itu kan satu bulan sekali itu kan untuk orang tua murid tuh. Dia untuk datang ke sini, terus kita pun kasih bekal mengedukasi juga gitu kan. Di situ kan bisa terbangun komunikasi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya orang tua di sini itu bisa menginspirasi nih yang orang tua yang belum bisa menyempatkan gitu loh, Pak. Oh iya juga ya, saya perlu juga nih hadir nanti gitu. Mungkin terinspirasi seperti itu juga nantinya. Karena di situ saya bisa mengungkapkan apa yang menjadi keluhan. Karena gini, Pak, untuk urusan pendidikan ini, jadi kita jangan berpikir bahwa itu semua urusan pihak sekolah. Ya. Itu pemikiran yang lumayan salah juga itu. Iya, kadang-kadang kan orang tua seperti itu, Pak. Ini kadang-kadang ya. Karena saya juga sebagai orang tua juga, Pak ya. Kadang-kadang memikirkan ya itu urusan sekolah lah gitu kan. Kami sudah membiayai, sudah menyekolahkan dan ya itu urusan sekolah lah. Saya sebagai orang tua kadang-kadang seperti itu, Pak. Gitu ya. Padahal untuk membangun sebuah dunia pendidikan ini untuk menjadikan siswa-siswi ini sesuai dengan harapan kita, generasi yang baik gitu ya. Ya ini ada keterlibatan dua sisi, beberapa elemen gitu loh. Baik orang tua, baik gurunya, baik masyarakat sekitar pun itu menjadi sebuah lingkungan ya. Lingkungan. Iya. Karena ya itulah yang menjadi elemen-elemen untuk membangun sebuah pendidikan yang baik sesuai dengan harapan kita gitu loh. Ya, keren. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan? Ini durasinya sengaja saya sebutkan. Sengaja saya batasi biar tidak terlalu lama lah. Toh ini mungkin sneak peek ya. Kalau saat ini adalah kita sebagai lembaga, sebagai yayasan yang berbicara di sini, mungkin kedepannya guru, mungkin kedepannya guru antar murid ya tadi seperti tadi ya. Mungkin juga kedepannya ada orang tua yang dilibatkan dari komite ataupun siapa. Nah, selain itu masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Cukup lah. Karena kalau terlalu panjang pun nanti kita habis di kita semua nih. Biarkan nanti proses yang akan menjawab gitu loh, Pak.
biarkan proses akan menjawab apa yang nanti ke depannya terkait media podcast ini berkembangnya seperti apa, analisis seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Ya mudah-mudahan sih harapan kita ini salah satu media untuk mewadahi komunikasi semua elemen untuk kemajuan pendidikan kita. Minimal untuk dirinya, maksimal untuk kelembagaan ataupun warga sekolah, dan lebih umumnya untuk bangsa kita. Setuju. Dan tentunya ini bukan satu-satunya, dan akan ada medium-medium yang lain pasti. Yang akan Insya Allah yang akan menjadi penyumbang atau memberikan sumbangsi terbangunnya atau terwujudnya komunikasi yang harmonis tadi. Betul. Baiklah, kurang lebih itu. Tadi saya yang buka ya. Iya Pak. Tadi ngebukanya gitu aja Pak. Oh iya, yalah kalau begitu kita tutup, dan ya senang sekali berbicara dengan Anda. Saya juga senang sekali bicara dengan Anda. Ketawa. Ya, senang sekali berbicara dengan Anda di sore hari ini, dan semoga apa yang kita bincangkan tadi terrealisasi dan juga dijalankan dengan baik. Amin. Dan tentunya kembali ini adalah tugas bersama, betul. tugas semua elemen. Betul. Tugas semua elemen untuk mewujudkan komunikasi yang harmonis sehingga terwujudlah Nurul Jadid, sekolah Nurul Jadid yang cerdas dan berintegritas. Luar biasa. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.